Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Afindra dengan NIM channel D023039. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konsep persediaan dalam akuntansi pajak. Yang pertama, kita ke latar belakang. Persediaan adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam kegiatan produksi. Dalam akuntansi pajak, persediaan berhubungan dengan perhitungan pajak yang harus dibayar karena mempengaruhi perhitungan laba dan rugi di suatu perusahaan. Selanjutnya ada jenis persediaan. Jenis persediaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu persediaan barang jadi atau barang yang siap dijual. Yang kedua ada barang persediaan dalam proses, yaitu barang yang sedang dalam tahap proses. Barang yang sedang dalam tahap produksi. Yang ketiga ada persediaan bahan baku, yaitu bahan yang digunakan untuk dalam proses produksi. Selanjutnya ada penilaian persediaan dalam akuntansi pajak. Dalam penilaian dalam akuntansi pajak ini ada beberapa poin. Yang pertama itu menggunakan metode FIFO, first in first out, yaitu barang yang pertama kali masuk, pertama kali dijual atau yang digunakan. Yang kedua ada metode LIFO, last in first out, yaitu barang yang terakhir masuk, pertama kali dijual atau digunakan. Yang ketiga ada metode rata-rata tertimbang, yaitu menghitung harga rata-rata persediaan yang ada. Dan yang terakhir atau yang keempat, metode identifikasi khusus, yaitu digunakan untuk barang yang unik atau dapat dibedakan secara spesifik. Selanjutnya ada pengaruh persediaan terhadap pajak. Pengaruhnya itu terhadap pajak penghasilan atau PPh, yaitu pengakuan pendapatan dan biaya untuk tujuan pajak sangat dipengaruhi oleh bagaimana persediaan dimulai. Pengaruh terhadap laba kena pajak, yaitu metode penilaian persediaan yang berbeda dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan sehingga berdampak pada kewajiban pajak. Selanjutnya ada penurunan nilai persediaan. Kerugian akibat penurunan penilaian persediaan, yaitu persediaan yang tidak dapat dijual dengan harga yang wajar dapat mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ini dapat diklaim sebagai pengurangan pajak. Kemudian pencatatan penurunan nilai. Penurunan nilai persediaan harus dicatat dalam laporan keuangan dan diperhitungkan dalam perhitungan pajak. Selanjutnya ada dampak kebijakan pemerintah terhadap persediaan, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pembelian persediaan dapat dikenakan PPN yang perlu diperhitungkan dalam pelaporan pajak. Yang selanjutnya ada kebijakan pemerintah terkait persediaan. Pemerintah mungkin mengubah kebijakan tentang cara pengakuan atau penilaian persediaan untuk tujuan perpajakan. Berikut ada contoh kasus, yaitu kasus yang pertama, sebuah perusahaan menggunakan metode FIFO untuk menilai persediaan dan pelaporan laba lebih tinggi yang berujung pada kewajiban pajak lebih besar. Kasus kedua itu sebuah perusahaan menggunakan metode LIFO dalam akuntansi tetapi harus menyelesaikan dengan peraturan pajak yang mengharuskan penggunaan FIFO. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu pentingnya pemahaman yang baik tentang konsep persediaan dalam akuntansi pajak membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan pajak dan mengoptimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar. Ada juga penyesuaian dengan regulasi pajak. Perusahaan harus selalu memantau perubahan regulasi perpajakan yang dapat mempengaruhi cara persediaan diperlukan dalam laporan pajak. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.